Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang merger dan akuisisi yang beranggotakan saya, Nuri Wijayanti, dengan MPM akhir 4012, dan rekan saya, Istiharo Dwi, dengan MPM akhir 4004, serta Akdan Hasan Cahyono dengan MPM akhir 4008. Materi yang pertama yaitu alasan untuk merger. Yang pertama yaitu sinergi. Maksudnya adalah ketika perusahaan digabungkan akan menjadi lebih kuat dan lebih bernilai dibandingkan ketika berdiri sendiri-sendiri. Sumber dari sinergi ada operasi yang ekonomis, keuangan yang ekonomis, perbedaan efisiensi, dan peningkatan kekuatan pasar. Yang kedua yaitu pertimbangan pajak dengan melihat memanfaatkan rugi pajak, perbedaan tarif pajak negara, dan mengelola kelebihan kas. Next. Yang ketiga yaitu pembelian aset di bawah biaya penggantinya. Kadang tuh sebuah perusahaan menjadi kandidat akuisisi karena biaya untuk mengganti asetnya jauh lebih tinggi daripada nilai pasarnya. Yang keempat yaitu diversifikasi. Diversifikasi seringkali menjadi alasan merger, tetapi meskipun dianggap bisa menstabilkan pendapat, penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi jarang meningkatkan nilai perusahaan dan bahkan sering membuat nilai perusahaan lebih rendah daripada jika bagian-bagiannya berdiri sendiri. Yang kelima yaitu insentif pribadi manajer. Maksudnya adalah ketika keputusan manajer itu tidak selalu murni karena alasan ekonomis, tapi seringkali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi manajer. Yang keenam yaitu nilai pemecahan. Nilai pemecahan adalah nilai perusahaan jika bagian-bagiannya dijual secara terpisah. Jika nilai pecahan ini lebih tinggi daripada nilai pasar perusahaan saat ini, pihak pengakuisisi dapat membeli perusahaan tersebut lalu menjual aset-asetnya satu persatu untuk mendapatkan keuntungan besar. Jenis-jenis merger yaitu yang pertama merger horizontal, yaitu penggabungan dua perusahaan dalam bisnis yang sama. Yang kedua yaitu merger vertikal, yaitu penggabungan perusahaan dengan pemasok atau pembeli produknya. Yang ketiga yaitu merger kongenetik, penggabungan perusahaan yang masih terkait tetapi tidak produk yang sama atau hubungan pemasok. Yang terakhir yaitu merger konglomerasi, yaitu penggabungan perusahaan yang tidak saling terkait. Kemudian ada tingkatan aktivitasnya, itu dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama itu tingkatan pada gelombang pertama di akhir tahun 1800-an, yang kedua yaitu di tahun 1920-an, yang ketiga itu di tahun 1060-an, yang keempat itu di tahun 1980-an, dan yang kelima itu dari tahun 1990-an sampai sekarang. Next. Yang selanjutnya yaitu pengambilan paksa dan sukarela. Perusahaan besar biasanya mengambil perusahaan kecil untuk memperluas bisnis. Harga atau syaratnya itu biasanya diatur melalui negosiasi dengan manajemen perusahaan target. Next. Kemudian ada analisis merger. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan di mana satu perusahaan mengambil alih atau mengintegrasikan perusahaan lain, sehingga salah satu entitas biasanya tetap ada dan yang lainnya hilang secara badan hukum. Analisis merger ini bertujuan menilai apakah penggabungan tersebut memberikan nilai tambah, meningkatkan efisien, dan menguntungkan bagi para pemegang kepentingan. Next. Kemudian ada metode analisis merger. Yang pertama, metode arus kas terdiskonto. Analisis merger dengan pendekatan arus kas adalah suatu metode penilaian kelayakan merger yang fokus pada proyeksi arus kas masa depan dari perusahaan yang akan digabungkan.
Pendekatan ini menilai apakah merger akan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham melalui peningkatan arus kas bersih dan sinergi operasional. Dalam pendekatan ini, penilaian dilakukan dengan satu, mengestimasi arus kas masa depan dari perusahaan hasil merger. Yang kedua, menghitung nilai sekarang dari arus kas tersebut menggunakan tingkat diskonto tertentu. Tiga, membandingkan nilai perusahaan setelah merger dengan nilai perusahaan sebelum merger dan harga atau biaya yang dibayar untuk proses merger. Jika nilai sekarang arus kas masa depan lebih besar daripada total nilai perusahaan terpisah ditambah biaya merger, maka merger dianggap menguntungkan dan menciptakan nilai. Next. Kemudian, pendekatan ini menekankan satu arus kas yang akan diperoleh setelah merger, termasuk sinergi seperti efisiensi biaya, peningkatan pendapatan, pengurangan beban termasuk operasional dan manfaat pajak. Yang kedua, sinergi sebagai sumber nilai tambahan. Nilai perusahaan hasil merger sama dengan nilai perusahaan A ditambah perusahaan B ditambah nilai sinergi. Yang ketiga, discounted cash flow atau DCF sebagai alat utama karena analisis merger pada dasarnya menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Next. Yang kedua, metode pengganda pasar. Analisis merger dengan pendekatan pengganda pasar adalah metode penilaian kelayakan merger atau akuisisi dengan membandingkan perusahaan target dengan perusahaan sejenis di pasar menggunakan rasio atau kelipatan valuasi. Pendekatan ini berasumsi bahwa nilai perusahaan dapat diperkirakan berdasarkan indikator pasar dari perusahaan lain yang sejenis. Next. Kemudian ada kendali pasca merger. Kendali pasca merger adalah proses mengatur, mengawasi, dan mengintegrasikan seluruh aspek perusahaan setelah merger dilakukan. Proses ini meliputi penyelarasan sistem, budaya kerja, strategi bisnis, struktur organisasi, keuangan, hingga operasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan gabungan dapat berjalan efisien, mencapai sinergi, dan menghasilkan nilai tambah seperti yang direncanakan dalam analisis merger. Selanjutnya yaitu peran bank investasi. Yang pertama yaitu mengatur merger. Beberapa hal yang dilakukan oleh bank investasi untuk mengatur merger itu ada memberi saran, menilai harga, menganalisis risiko, mencari dana, dan mengatur proses. Peran bank investasi selanjutnya yaitu menciptakan nilai wajar. Dalam proses penggabungan perusahaan, penentuan harga yang adil bagi perusahaan yang diakuisisi adalah hal yang sangat penting agar tidak ada penolakan dari pemegang saham. Oleh karena itu, kedua perusahaan menyewa bank investasi untuk menilai nilai perusahaan target secara objektif. Namun, penilaian ini seringkali dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing pihak. Akibatnya, penilaian kewajaran dari konsultan perusahaan target lebih dipercaya oleh pasar karena dianggap lebih jujur dalam memperjuangkan harga terbaik. Selanjutnya yaitu pembiayaan merger. Dalam proses penggabungan perusahaan, penentuan harga yang adil. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan taktik bertahan. Ada yang pertama yaitu mengubah anggaran dasar perusahaan. Perusahaan bisa mengubah aturan internal supaya akuisisi lebih sulit. Misalnya mensyaratkan persetujuan 75% pemegang saham untuk menyetujui merger. Yang kedua yaitu meyakinkan pemegang saham. Manajemen berusaha meyakinkan pemegang saham bahwa harga yang ditawarkan pengakuisisi terlalu rendah dan perusahaan sebenarnya bernilai lebih. Yang ketiga yaitu mengangkat isu hukum. Perusahaan target bisa melaporkan ke pihak regulator bahwa pengakuisisian ini bisa menyebabkan monopoli atau melanggar aturan persaingan. Yang keempat yaitu buy saham, yaitu membeli saham di pasar. Perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri sehingga jumlah saham yang beredar berkurang dan pihak pengakuisisi jadi lebih sulit mengumpulkan saham mayoritas. Yang kelima yaitu mencari white knight.
Daripada dibeli oleh perusahaan yang tidak diinginkan, perusahaan target memilih diakuisisi oleh perusahaan lain yang lebih ramah dan mau bekerja sama. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu mencari white secure. White secure atau individu perusahaan yang mau membeli sebagian kecil saham cukup untuk mengalami pengambil alihan paksa, tapi tidak mengambil alih penuh seperti white knight. Yang ketujuh, yaitu mengaktifkan poison pill. Kebijakan yang membuat perusahaan menjadi sangat mahal atau tidak menarik untuk diambil alih. Yang kedelapan, yaitu golden parachute. Golden parachute adalah pembayaran besar untuk direksi atau manajer jika perusahaan diakuisisi. Yang kesembilan, yaitu ESOP. ESOP yaitu memberi kepemilikan saham kepada karyawan. Jika banyak saham dipegang karyawan, akuisisi menjadi lebih sulit karena saham tersebar pada banyak pemilik kecil yang mungkin tidak mau menjual. Selanjutnya, yaitu operasi arbitrase. Bank investasi memainkan peran penting karena mereka memiliki modal besar, akses informasi, dan kecepatan eksekusi transaksi. Nah, peran mereka yang pertama yaitu menyediakan modal besar. Arbitrase resiko butuh dana besar karena keuntungan per transaksi biayanya kecil. Bank investasi memiliki kapasitas modal untuk melakukan transaksi yang jumlah besar sehingga resikonya bisa tersebar. Yang kedua, menganalisis peluang akuisisi. Bank harus menilai seberapa besar kemungkinan akuisisi akan sukses, hambatan regulasi, kelayakan perusahaan pengakuisisi, reaksi pasar. Analisis ini penting karena profit sangat bergantung pada apakah merger benar-benar terjadi. Yang ketiga yaitu masuk dan keluar pasar dengan cepat. Risk arbitrase membutuhkan eksekusi transaksi super cepat agar bisa membeli saham target sebelum harga naik terlalu tinggi. Nah, bank investasi memiliki sistem perdagangan canggih yang memungkinkan melakukan transaksi dalam hitungan detik. Yang keempat yaitu menjaga biaya transaksi tetap rendah. Karena spread keuntungan kecil, biaya transaksi harus sangat rendah. Bank ini punya jaringan yang memungkinkan bahwa biaya itu lebih kecil dibanding investor per orang. Yang kelima yaitu menyebar risiko. Bank investasi bisa menjalankan arbitrase di banyak transaksi berbeda pada satu waktu. Dengan portofolio yang tersebar, risiko kegagalan satu merger dapat ditutupi oleh keberhasilan transaksi lain. Nah, apakah merger itu menciptakan nilai? Nah, siapa sih yang paling diuntungkan? Mayoritas peneliti sepakat bahwa pemegang saham perusahaan target hampir selalu mendapatkan keuntungan. Alasannya karena perusahaan pengakuisisi biasanya menawarkan harga lebih tinggi daripada harga pasar agar target mau menjual perusahaannya. Kalau penawarannya tidak menguntungkan, tentu pemegang saham target tidak akan menyetujuinya. Nah, bagaimana dengan pemegang saham pengakuisisi? Nah, pemegang saham pengakuisisi ini tidak selalu jelas apakah merger benar-benar meningkatkan nilai perusahaan pengakuisisi. Motivasi manajemen bisa berbeda dari kepentingan pemegang saham. Nah, bagaimana cara menentukan siapa yang diuntungkan? Salah satu cara yang paling umum digunakan adalah menganalisis perubahan harga saham saat pengumuman merger. Logikanya, jika pasar percaya merger menciptakan nilai, harga saham akan merespon positif. Nah, jika pasar ragu, responnya bisa kecil atau bahkan negatif. Namun, kita tidak bisa melihat perubahan harga saham mentah begitu saja, karena harga saham setiap hari dipengaruhi oleh banyak faktor. Selanjutnya yaitu abnormal return. Peneliti menggunakan konsep imbal hasil abnormal. Nah, imbal hasil abnormal itu adalah kenaikan harga saham yang benar-benar disebabkan oleh pengumuman merger, bukan karena pergerakan pasar secara umum. Contohnya, jika seluruh pasar naik 2% hari itu, tapi saham target naik 15%, maka 13% itu abnormal return yang kemungkinan besar disebabkan oleh berita merger. Dengan mengumpulkan banyak data abnormal return dari berbagai kasus merger, peneliti bisa menyimpulkan siapa ya yang paling mendapat keuntungan dan apakah merger rata-rata menciptakan nilai. Selanjutnya, aliansi korporat, yaitu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk menggabungkan kekuatan tanpa harus melakukan merger atau menyatukan perusahaan. Jika merger membuat dua perusahaan menjadi satu, maka aliansi hanya bekerja sama sambil tetap berdiri sebagai perusahaan yang terpisah. Selanjutnya, investasi private equity.
yaitu perusahaannya mengumpulkan dana dari investor kaya untuk membeli perusahaan yang dinilai berpotensi diperbaiki dan menghasilkan keuntungan. Salah satu strategi utamanya adalah leverage buyout, yaitu membeli perusahaan dengan menggunakan banyak utang, di mana utang tersebut nantinya dibayar menggunakan keuntungan operasional perusahaan atau dengan menjual beberapa asetnya. Setelah perusahaan diakuisisi, kelompok investor biasanya menjalankan selama beberapa tahun untuk meningkatkan penjualan. Pada akhirnya, perusahaan hasil perbaikan tersebut akan dijual kembali atau dibawa ke pasar publik sebagai perusahaan yang lebih kuat, sehingga investor private equity dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu disinvestasi. Disinvestasi adalah tindakan ketika perusahaan menjual atau melepaskan sebagian aset atau unit bisnisnya. Meskipun perusahaan lebih sering membeli aset baru, penjualan aset tetap terjadi untuk berbagai alasan, seperti fokus ke bisnis inti, mengurangi beban, atau mendapatkan dana. Ada 4 jenis disinvestasi. Yang pertama yaitu menjual unit operasi kepada perusahaan lain. Yang kedua yaitu spin-off, yaitu perusahaan memisahkan divisi tertentu menjadi perusahaan baru dan memberikan sahamnya kepada pemegang saham perusahaan induk. Yang ketiga yaitu ada carve out, yaitu penjual sebagian kecil saham perusahaan anak ke publik sehingga perusahaan anak tetap ada tetapi kepemilikannya tidak 100% pada induk. Yang keempat yaitu likuidasi, yaitu menjual aset sedikit demi sedikit sampai unit bisnis tersebut berhenti beroperasi. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.